Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi saya bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini. Dan saya berharap buat teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya saya berharap buat teman-teman semua dan keluarganya Allah berikan yang terbaik hari ini, amin. Jadi ini pagi-pagi setelah suami berangkat kerja, saya mau buka paket ini tuh titipan dari teman. Jadi teman dulu saya kerja ya teman-teman. Nah ini nitipin pohon cabai lewat suami. Jadi sebenarnya pohon ini udah sampai tadi malam, tapi baru saya buka pagi-pagi karena mau saya videoin gitu. Takutnya kalau malam-malam di videoin tuh gelap-gelap gitu ya. Jadi si cabai ini harus bersabar gitu, diungkep gitu semalaman. Dan ini dia kelihatannya lemes ya teman-teman, kasihan. Tapi insya Allah nanti setelah saya siram dia lebih seger lagi. Dan buat Putri, terima kasih banyak buat pohon cabenya. Insya Allah pohon cabenya bisa tumbuh subur dan berbuah banyak, amin. Pokoknya terima kasih banyak ya buat segala kebaikannya. Bibit-bibit juga banyak banget dikirimin, bukan dikirimin ya, dia udah pernah kasih ke saya. Jadi yang saya tanam-tanam ini tuh kebanyakan bibit dari Putri. Pokoknya terima kasih banyak buat Putri, cuman bisa berdoa yang baik buat Putri. Belum bisa kasih apa-apa ya. Dan ini lanjut saya mau siramin pohonnya ya teman-teman, biar semuanya tumbuh subur, seger gitu ya. Karena emang pagi ini belum saya siramin. Mungkin di sini ada teman-teman yang udah nonton video yang lama-lama ya teman-teman. Jadi waktu itu saya juga punya pohon cabai. Pohon cabainya itu tuh tumbuh subur Masya Allah dan berbuah banyak. Yang setiap minggunya tuh Masya Allah saya selalu panen gitu ya teman-teman dari hasil pohon cabai itu. Cuman ketika renov halaman depan ini tuh pohon cabainya mati. Tapi saya juga nggak tahu karena itu pohon cabainya dipindah-pindah jadi cepet mati, atau karena memang si cabai itu tuh ada masanya gitu ya teman-teman. Karena dia tuh yang bukan pohon yang kayak mangga gitu yang bertahan lama gitu sampai puluhan, atau ya nggak tahu deh, pokoknya bertahan lama gitu. Mungkin dia ada masanya, kalau udah ya udah gitu kali ya. Ya pokoknya semoga kayak tomat nih Masya Allah udah berbuah satu buah gitu ya, Insya Allah akan terus berbuah gitu. Dan pohon cabai ini Insya Allah juga bisa berbuah. Dan tadi saya tuh nyambi nyuci ya teman-teman, dan ini udah selesai cuciannya. Lanjut mau saya jemurin, dan mohon maaf sebelumnya ya teman-teman kalau video yang saya share kegiatannya tuh itu aja gitu ya. Apalagi saya tuh kebanyakan bikin video tuh di dalam rumah, karena memang pada kenyataannya saya tuh jarang keluar rumah ya teman-teman, lebih banyak aktivitas di dalam rumah. Dan aktivitas di dalam rumah ya sekitaran itu aja, nyuci, bebersih rumah, masak, dan masakannya pun itu aja. Terus saya bikin jualan. Pokoknya ya minta maaf ya teman-teman kalau seandainya video saya yang super sederhana ini tuh kayak belum bisa memberikan yang gimana ya. Kayak jadi insecure sendiri, tapi tetap saya mau coba tetap bikin video apa adanya aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil, dan insya Allah bisa menghibur di waktu kosong teman-teman semua. Dan tadi itu si Siti tuh ternyata ada di belakang saya. Sebenarnya sih saya udah tahu dia datang, cuman dia tadi duduk gitu di bawah bangku. Cuman tiba-tiba dia tuh ada di bawah kaki saya, hampir keinjak. Jadi saya kaget. Dia tuh udah gak sabaran pengen diajak main gitu ya teman-teman. Terus padahal itu di piringnya tuh tadi dia udah makan, udah habisin gitu. Apa dia masih lapar atau gimana saya nggak tahu. Jadi tuh kayak ngedeketin kaki saya mulu. Terus ini dipikirnya saya udah selesai ngejemurin gitu, mau main sama dia. Dia tuh udah kayak udah mau diajak main nih gitu. Padahal ini saya mau ngebersihin rumput sintetisnya ini ya teman-teman, karena udah beberapa bulan ini tuh belum saya bersihin karena ya satu dan lain hal ya teman-teman. Jadi sekarang baru sempet saya mau bersihin lagi. Terus ketika saya ngangkatin perabotan yang ada di situ, nah ini si Siti ngelihat saya megang-megang kotak makanan, dia udah GR aja kalau saya udah megang kotak makanan itu, dia udah langsung jalan duluan ke piring, karena dia pasti yakin kalau itu saya mau nambahin makanan ke dalam piringnya. Dan bener aja kan tadi dia langsung masuk. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya agak kurang fokus gitu ya ngomongnya di sini karena emang beberapa hari ini saya lagi kurang sehat, lagi sering sakit kepala gitu ya teman-teman. Jadi aduh kayak gimana ya, kurang fokus. Tapi bismillah insya Allah saya bisa tetap beraktivitas dengan baik gitu ya teman-teman.
Dan seperti biasa saya kalau ngebersihin rumput sintetis ini tuh cuma di vakum aja ya teman-teman. Insya Allah sih itu debu-debunya keangkat. Terus kebanyakan tuh di sini tuh ada banyaknya kotoran cicak gitu ya teman-teman. Terus juga kadang ada laron karena di sini sering hujan kan. Jadi kayak laron yang udah pada mati tuh jatuhnya di rumput sintetis ini gitu, dan udah pasti banyak debunya. Jadi saya ngebersihinnya tuh cuma di vakum gini aja, dan insya Allah itu si kotoran-kotoran yang terselip-selip yang ada di dalam si rumput sintetis ini sih insya Allah bisa keangkat. Karena ada beberapa orang juga cara ngebersihinnya disiram, disikat gitu ya teman-teman, tapi takutnya di sini karena udah mulai sering hujan juga takutnya nggak kering gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah kayak gini sih udah cukup bersih lah ya hasilnya. Dan ini saya sempetin untuk usap-usap Siti karena gemes ngelihat dia yang lagi ngelamun di depan piring. Padahal tuh udah kenyang, ngapain gitu ya duduk-duduk di depan piring itu. Tapi mungkin karena dia nungguin saya, karena tempatnya yang biasa dia gegoleran tuh lagi dibersihin gitu kali ya. Ya lucu aja sih ngeliat tingkah laku si kucing satu ini. Karena cuman dia doang yang nurut untuk nggak masuk ke dalam rumah. Udah dibilang jangan masuk ya, dia doang yang nungguin duduk di depan gitu ya. Kalau kucing yang satunya yang biasa panggil Coki itu tuh dia masih suka masuk ke dalam rumah gitu, susah dibilangin. Tapi kalau Siti ini tuh pinter gitu. Terus ya itu dia manjanya minta ampun karena mungkin dia perempuan kali ya. Terus ya udah tuh kayak gitu tuh kerjaannya, ngikutin saya kemana, ngikutin kaki saya jalan kemana. Makanya kadang kalau saya nggak ngeh suka keinjek gitu. Tapi ya udah, ini tuh hiburan gitu buat saya. Dan ini ketika saya lagi ngebersihin meja yang saya taruh di bawah itu tuh ada cicak kecil. Nah itu saya takut gitu ya teman-teman, dan saya bilang Siti itu kejar gitu. Terus si Siti tuh bener-bener bisa loh nangkep binatang. Dia tuh sampai ada kadal masuk tuh juga dia yang kejar. Nah ini tuh ada cicak juga sama dia dikejar, dan nggak tahu ternyata sama dia dimakan. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kan yang ngebunuh cicak Maya gitu, dan sama Siti dimakan. Ya udah, dan lanjut ya. Ini saya langsung ngeberesin yang lainnya ya teman-teman. Jadi itu tuh sebenarnya meja lipat kecil gitu, cuman saya taruh di bawah gitu buat tambahan naro-naro barang kayak makanan Siti. Terus juga itu semprotan Hogasan yang buat nyemprotin kalau ada semut atau ada rayap gitu, karena itu bagus banget gitu teman-teman, mujarab gitu kalau kata orang zaman dulu gitu. Dan ini udah selesai semua. Lanjut saya mau ngeberesin dulu vacuum cleanernya ya teman-teman, karena di situ tuh kotor banget. Jadi mau lanjut langsung saya bersihin. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi ada seseorang yang khusus ngechat saya, hubungin saya via chatting gitu ya teman-teman. Nggak di komen di channel YouTube ini, enggak. Cuman dia memang orang yang saya kenal zaman di tempat saya kerja dulu. Terus bilang gini, ngapain tetap bikin konten di YouTube, yang nonton aja nggak ada, ngapain tetap bikin gitu. Ya gimana ya, saya insya Allah tetap yakin dan percaya teman-teman, apa yang kita tabur pasti kita punya hal yang bisa kita tuai nanti gitu ya. Kayak sekarang misalkan saya lagi bertanam gitu ya teman-teman, benih-benihnya saya tabur, terus saya siramin, saya kasih pupuk, pokoknya saya rawat, insya Allah akan ada buah yang bisa saya bisa saya petik, bisa saya panen gitu ya teman-teman. Seperti halnya kayak channel YouTube ini ya teman-teman. Dulu juga waktu saya ngebangun channel YouTube ini untuk dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk sebagai syarat monetisasi untuk mendapatkan gaji dari YouTube, itu tuh juga nggak gampang. Dan alhamdulillah pada akhirnya Allah kasih saya izin untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan makanya saya percaya dan yakin ya teman-teman, kalau saya terus konsisten untuk bikin untuk bikin konten di channel YouTube ini tuh insya Allah akan ada saatnya gitu ya teman-teman, untuk saya bisa menuai apa yang udah saya tabur, apa yang udah saya rawat gitu ya teman-teman. Jadi omongan dari orang tersebut tuh insya Allah nggak bikin saya patah semangat, nggak bikin saya patah hati. Pokoknya ya wajar aja sih ya kalau orang berkomentar gitu, ngapain sih masih diterusin gitu, wong nggak ada yang nggak sebanyak itu orang nonton, nggak kayak channel-channel besar lainnya gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, karena orang punya persepsinya masing-masing, orang punya keyakinannya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi saya juga pokoknya berterima kasih banyak buat teman-teman yang masih terus mendukung
mendukung dan menonton channel YouTube saya ini, walaupun ini kontennya sederhana banget. Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya cuma bisa mendoakan yang baik buat teman-teman semua. Amin. Dan ini Siti marah gitu ya ketika saya mau tinggalin dia, karena saya bilang saya udah ya saya mau lanjut kerjaan yang lain, terus dia nggak mau ditinggalin. Ya udah, akhirnya karena dia sempat mau cakar kaki saya kesel, akhirnya pintunya saya tutup. Dia kalau sempet pernah juga nyakar saya sekali, abis itu saya tinggalin, udah dia abis itu tuh udah lama banget nggak pernah nyakar gitu lagi. Dan ini tadi sempet mau nyakar saya, sebenarnya sih nyakar gemes kali ya, karena dia nggak mau ditinggalin. Nah ini lanjut, saya mau masak ya teman-teman. Ini saya mau bikin nasi liwet karena lagi kepengen makan nasi liwet gitu ya teman-teman, makanan yang sederhana aja tapi insya Allah bikin lahap gitu ya. Ini tuh udah saya cuci berasnya, saya pakai 2 cup beras, terus saya masukin tadi daun pandan, serai, terus juga daun salam sama daun jeruk sama cabai rawit yang gelondongan gitu. Nah ini saya tadi udah manasin minyak, terus saya mau ngegoreng untuk ikan terinya. Sebenarnya enaknya pakai ikan teri nasi ya teman-teman, tapi nggak ada, yang ada aja. Jadi ini saya pakai yang secukupnya aja karena ini stokannya tinggal segini ya teman-teman. Jadi ini yang saya bikin. Ikan terinya ini nggak saya goreng sampai kering banget karena nanti kan masuk ke dalam liwetan gitu. Jadi buat saya kayaknya nggak usah yang kering-kering banget, yang penting mateng aja. Terus nanti juga kan masih ada proses matengin, proses memasak gitu ya, dibarengin sama nasinya. Jadi ya udah kayak gini aja secukupnya. Terus tadi minyaknya ini mau saya pakai buat numis bawang putih, bawang merah sama cabai ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak tahu ya, mungkin cara orang bikin nasi liwet beda-beda, tapi kalau saya bikin nasi liwet tuh kayak gini aja ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau voice overnya tuh saya ngerasa kayak ngomongnya tuh lagi nggak jelas gitu. Kayak ngomongnya ngalur ngidul, terus juga banyak ngegantungnya karena nggak tahu deh teman-teman, ini saya lagi kayak kebanyakan obat kali ya. Kemarin tuh saya sempat vertigo ya teman-teman, terus kayak keliengan gitu, mual, muntah gitu. Jadi saya sempat minum antimo gitu, dan alhamdulillah itu sempat bikin saya bisa istirahat, bisa tidur. Terus sakit kepalanya juga mulai berkurang, dan alhamdulillah hari ini tuh saya udah bisa ngedit video terus bikin voice over ini karena mau diupload di hari Senin gitu. Jadi ini saya voice overnya di hari Minggu ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau kelihatannya ini kok voice over kok kayak orang enggak ogah-ogah gitu. Sebenarnya enggak ya teman-teman, saya tuh semangat banget, cuman emang mungkin faktor lain yang bikin saya kayak kurang fokus gitu untuk isi suaranya. Dan alhamdulillah untuk tumisan bawang putih, bawang merah, dan cabai keritingnya ini udah cukup ya teman-teman. Jadi ini mau lanjut saya kasih kaldu ayam aja. Kalau tadinya mau saya kasih garam, takutnya tuh terinya asin, jadi kayaknya udahlah nggak usah, tinggal kasih kaldu ayam aja biar agak gurih gitu aja. Dan alhamdulillah ini lanjut langsung mau saya saya masak gitu ya, tinggal ditaruh di rice cookernya aja. Dan ketika colokin rice cookernya, ini kok saya ngelihat lampu cookingnya kok nggak nyala gitu. Pas saya sadar, oh ternyata colokannya yang saya pasang itu bukan colokan rice cooker tapi colokan oven. Ya gitu ya teman-teman, kadang udah kayak kecapean jadi nggak fokus gitu, terkadang yang kayak gitu. Nah ini tadi sambil bikin sambil masak nasi, saya ngerebus labu siam yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Dan ini saya bikin sambal, dan seperti biasa ya teman-teman, cabenya tuh nggak terlalu banyak, kebanyakan tomatnya, jadi insya Allah tuh nggak terlalu pedas. Dan alhamdulillah ini untuk nasi liwetnya udah matang, jadi ini mau langsung saya aduk-aduk biar biar lebih kecampur aja gitu. Tadi siapa tahu aja kaldu ayamnya tuh nggak kecampur semuanya. Jadi alhamdulillah ini nyium aromanya tuh, aroma serai, aroma daun salam, aroma pandannya tuh wangi banget Masya Allah. Jadi lanjut saya mau makan, cuman sayangnya saya tuh lagi nggak punya tempe atau tahu atau ayam. Jadi saya cuman punya telur si cikal bakal ayam. Jadinya ini lauknya saya pakai telur dadar aja yang saya kasih daun daun
bawang gitu aja. Jadi hari ini makannya super sederhana aja, Masya Allah, tapi udah nikmat banget, bersyukur banget sama Allah. Dan selamat makan teman-teman semua. Hari ini teman-teman pada makan apa, masak apa, atau nggak masak? Karena mau go food aja atau gimana? Kalau saya hari ini masaknya ya yang sederhana aja, Masya Allah. Dan oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya udah mau nemenin saya berkegiatan hari ini. Terima kasih banyak atas segala waktunya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih atas segala support teman-teman semua dengan mengeklik video ini, nonton video ini, memberikan komentarnya, memberikan like, dan nge-share video saya agar bisa ditonton banyak orang. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.